anggur ini adalah air yang biasa, saudara. Yang membuat ia bermakna bagi kita adalah karena iman kita dalam Kristus dan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Seperti mana firman Tuhan berkata, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini satu perkara yang luar biasa, yang indah. Apabila kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kita sebenarnya menyatakan dengan iman bahwa kita sudah menerima pengampunan dari dosa yang Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Kita sangat bersyukur, ini adalah anugerah Tuhan bagi kita. Ini adalah kasih karunia Tuhan bagi kita, di mana kita dapat menyatakan dan kita dapat melakukan bahwa sungguh darah Yesus telah menyucikan kita dari segala dosa kita. Kita sudah dilayakkan di hadapan hadiratnya dan kita adalah orang-orang yang dosanya sudah diampuni. Mari kita minum air anggur ini bersama-sama. Mari kita dalam sikap doa kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena janji-Mu Tuhan kepada setiap kami, bahwa Engkau telah berjanji bahwa kami akan bersama-sama dengan-Mu dalam kerajaan Bapa. Dalam pengakuan kami melalui roti, yaitu tubuh-Mu. Pengakuan kami melalui air anggur, yaitu darah-Mu, yang telah mempersatukan kami dengan Engkau, yang telah menebus kami dari segala dosa kami, dan telah melayakkan kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar ini kami akan mendengar firman-Mu. Roh Kudus berbicaralah di dalam setiap hati kami. Biar setiap kami dijamah oleh kebenaran-Mu. Dan bila kebenaran-Mu ini Tuhan, memerdekakan dan menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur, kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Baik, puji Tuhan untuk kesempatan kita pada pagi ini dapat bersama-sama di dalam persekutuan ibadah kita. Khususnya kalau saudara mungkin pertama kali beribadah bersama dengan kita di SAB Serdang, SAB Glo Serdang, selamat datang dan selamat bergabung di dalam persekutuan kita bersama. Kemarin kita telah menjalankan kelas pemuridan My Seminary. My Seminary ini adalah satu kesempatan atau satu peluang yang dibukakan kepada jemaat untuk dapat mempelajari pelajaran-pelajaran teologi yang diajarkan, yang biasanya diajarkan di seminari-seminari Alkitab atau di sekolah-sekolah Alkitab. Dan kemarin kita telah belajar tentang tinjauan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tinjauan Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau yang telah mengikutinya kemarin, kata tinjauan adalah satu pandangan sepintas lalu dari Kejadian sampai Wahyu. Dan ini adalah satu statement yang sangat penting untuk kita meninjau ataupun satu imbasan kita untuk Alkitab dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, yaitu dari Kejadian sampai Wahyu. Dimulai dengan ini, kalau yang kemarin ikut, kamu mesti ingat hal ini. Bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Amin. Selagi kita tidak menerima sepenuhnya bahwa Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Tuhan, maka saudara akan terombang-ambing ketika saudara membaca firman Tuhan atau ada serangan-serangan terhadap iman kita berdasarkan ayat-ayat di dalam Alkitab. Yang pertama itu kita harus tetapkan bahwa kita percaya Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah firman Tuhan yang terdiri dari 66 kitab. Ini suatu fakta yang sangat penting. Kalau sekiranya ada yang bertanya berapa kitab dalam Alkitab, kita dalam golongan Protestan, termasuk juga kita gereja SIB, kita menerima hanya 66 kitab yang disahkan ataupun dikanonkan menurut atau menepati semua syarat-syarat
untuk menjadi iman Kristen dan juga yang disebut sebagai ini adalah firman Tuhan. Di aliran yang lain seperti Roman Katolik dan juga di gereja Ortodoks, mereka ada tambahan. Itu tidak diterima walaupun ada fakta sejarah, ada nilai moral, tetapi ada bagian yang akan mengeluarkan itu di dalam kanon, tidak memenuhi kanon atau syarat untuk diterima sebagai firman Tuhan dan dikanonkan di dalam Alkitab. Jadi kita di dalam golongan Protestan kita percaya dan menerima 66 kitab di dalam Alkitab itu adalah firman Tuhan. Jadi sekarang dia jadi seperti ini. Alkitab adalah firman Tuhan yang terdiri dari 66 kitab dan terbahagi kepada dua bahagian utama, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya. Ini sebenarnya perkara yang paling asas bagi kita orang Kristen. Kalau sekiranya ada orang yang tanya, berapa kitab dalam Alkitab? Jangan tambah 6 lagi dari yang 66, nanti jadi 666, itu lambang antikristus. Jadi kalau sudah ingat lambang antikristus 666, ketepikan yang satu lagi 6 itu, kemudian tinggalkan 2 saja, berarti kita dapat ingat. Seluruh Alkitab, kitab-kitab dalam Alkitab adalah sebanyak 66 kitab. Terbahagi kepada dua bahagian utama, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab. Ya. Sementara Perjanjian Baru terdiri dari berapa kitab? 66 tolak, 39. Terdiri dari 27 kitab. Kemudian Perjanjian Lama terbahagi kepada 5 bahagian utama, yaitu kitab Taurat, kitab sejarah, kitab puisi atau sastra, atau hikmat, nabi-nabi besar, dan nabi-nabi kecil. Ya, apa di dalam kitab Taurat, apa kitab-kitab sejarah, nanti lain kali kalau ditawarkan lagi pelajaran ini, tolong daftar ikut. Kemudian di Perjanjian Baru juga terbahagi kepada 5 bagian utama. Yang pertama adalah kitab Injil atau Injil, kemudian sejarah, itu yang kedua. Ketiga adalah surat-surat Paulus atau surat Paulus. Kemudian yang keempat adalah surat umum yang disebut sebagai surat umum. Kemudian kitab nubuatan, itu di kitab Wahyu. Dan tema utama seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu adalah Yesus Tuhan dan Penyelamat. Tema keseluruhan Alkitab ini sebenarnya dia memacu ataupun fokus dia adalah kepada Kristus, Mesias itu. Perjanjian Lama adalah berisi kepada nubuatan-nubuatan tentang kasih Allah kepada umat manusia yang akan digenapi di dalam Kristus Yesus. Dan di Perjanjian Baru adalah penggenapan dari semua apa yang disentuh dalam Perjanjian Lama. Nah, ada satu statement berkaitan dengan ini yang sangat menarik. Perjanjian Baru tanpa Perjanjian Lama adalah seperti jawaban tanpa soalan. Sementara Perjanjian Lama tanpa Perjanjian Baru adalah seperti janji tanpa penggenapan. Jadi kedua-dua ini harus ada dan saling melengkapi. Respon kita terhadap Alkitab atau firman Tuhan adalah percaya, taat, dan setia berdasarkan kasih yang tulus kepada Kristus. Dan di akhir dari semua ini, Alkitab ini, dari Kejadian sampai Wahyu, akhir dari semua ini adalah baik kita yang percaya kepada Sang Mesias itu adalah Kristus, kita akan hidup untuk selama-lamanya bersama
dengan Kristus. Kalau saudara dapat menangkap semua ini, saudara dapat melihat sepintas lalu Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu. Dan itu sebabnya pada pagi ini saya ingin membawa kita bersama-sama untuk belajar firman Tuhan yang bermula dari ayat pertama di dalam Alkitab. Dan seingat saya, untuk kita di SAB Glo Serdang ini kali pertama barangkali saya sampaikan khotbah berdasarkan ayat ini. Ayat pertama di dalam Alkitab, ini seharusnya kita hafal. Nanti dalam kesempatan yang lain, saya akan sampaikan nanti 2 atau 3 ayat terakhir di dalam kitab Wahyu. Dan kita boleh cantumkan nanti apa yang kita belajar dari ayat pertama di Kejadian ini dan di 3 ayat terakhir di kitab Wahyu, kitab terakhir di dalam Alkitab. Baik, mari kita baca ayat ini dengan suara yang kedengaran. Mari kita baca bersama-sama. Kejadian pasal yang pertama ayat 1, kita baca 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau kita membaca ayat ini hanya membaca seperti itu saja dan kita tidak mendalami. Ya hanya seperti sepotong ayat yang ya ada informasi, kemudian ya menarik. Tetapi sebenarnya ia sangat mendalam kalau kita pelajari. Karena ini sebenarnya Kejadian pasal yang pertama ayat 1 ini telah meletakkan satu asas yang sangat penting di dalam iman kita kepada Tuhan. Dan perhatikan di sini, kalau kita baca ayat ini, kalau tanpa koma, maka fokus di sini dari ayat ini adalah sebenarnya perkataan Allah. Dalam bahasa Ibrani adalah Elohim. El adalah Tuhan. Itu sebabnya kalau LL itu dia ada L itu memang merujuk kepada saya tidak berapa ingat sudah arti nama El Vishal itu. Tetapi Tuhan apa sudah itu dia mengasihi. Ya. Dan El itu selalu merujuk kepada Tuhan. Elohim ataupun di Ohim ini berbicara tentang yang maha kuasa ataupun pencipta ataupun juga disebut sebagai seperti kepala. Kalau kepala itu berbicara tentang sumber, bahwa dia adalah Tuhan yang adalah sumber segala sesuatu. Tapi kata Elohim ini adalah satu dalam bentuk kata kerja, tetapi dalam bentuk, kalau nama itu adalah dalam berbentuk jamak. Bukan singular, tetapi jamak. Kalau singular itu adalah satu dan satu-satunya. Tapi kalau jamak, lebih dari satu, tetapi dalam satu kesatuan. Jadi dari awal sebenarnya, apabila Tuhan atau Roh Kudus berhikmat, memberikan pengurapannya, memberikan ilhamnya kepada penulis kitab Kejadian. Nah sekarang ini sedikit pengetahuan juga untuk kita yang mendidik. Siapa penulis kitab Kejadian? Ada yang berkata ataupun pilihan dia. Adam. B. Raja Daud. C. Rasul Paulus. D. Musa. Tidak perlu jawab, nanti pilih saja dan bagi tahu kawan. Apa jawaban kamu? Tadi itu siapa? Adam. B siapa? Raja Daud. C Rasul Paulus. D Musa. Siapa penulis kitab Kejadian? Nah ini ada yang garuk kepala, pastor, janganlah tanya-tanya macam itu. Yang diketahui dan dipastikan penulis kitab Kejadian ini adalah Musa. Selepas keluar daripada perhambaan di Mesir,
Dan di dalam perjalanan keluar dari Mesir itu, sekitar di Gunung Sinai, pada waktu mereka sudah mendirikan kemah suci di situ, Musa diberikan ilham oleh Roh Kudus untuk menuliskan semua ini. Namun kalau kita melihat dari semua silsilah dari Adam sampailah kepada Yusuf, kemudian sampailah pada akhirnya kepada Musa, itu sudah mengambil satu tempo lebih daripada 1000 tahun. Sekitar 1600 ataupun dalam 2000 sekitar begitu tahun. Dan sepanjang masa itu sebenarnya semua maklumat atau semua kebenaran tentang apa yang dituliskan atau dicatatkan dalam kitab Kejadian ini adalah telah disampaikan dari mulut ke mulut secara turun-temurun, bermula dari Adam kemudian seterusnya yang lain. Bagaimana penciptaan itu dibuat, pasti Adam telah kongsikan kepada anak-anaknya dan anak cucu Adam, dan sampailah kepada pemilihan bangsa Israel ini yang bermula daripada Abraham, kemudian Ishak, Yakub, Yusuf, dan akhirnya bangsa Israel itu yang keluar dari tanah Mesir. Dari 12 suku ada di situ. Mereka memahami. Kemudian Roh Kudus mendorong Musa untuk tuliskan ini menjadi satu dokumen, satu tulisan, satu gulungan kitab, supaya ini kekal di dalam pengetahuan, pengertian, dan akan menjadi asas iman orang percaya. Karena di sini aku menyatakan keseluruhan rencanaku kepada dunia ini. Jadi apabila dinyatakan di sini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, disinilah saya ingin kongsikan kepada kita tentang hal ini. Saya beri tema firman Tuhan yang kita pelajari pagi ini dengan bermula dengan Tuhan. Saya memilih tema ini, bermula dengan Tuhan. Bukan dimulai oleh Tuhan. Karena bermula dengan Tuhan itu berarti kita harus bermula dalam segala sesuatu dengan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kepintaran kita, bukan dengan cita-cita kita semata-mata, tapi semuanya harus bermula dengan Tuhan. Ini juga yang berbicara tentang berjalan dengan Tuhan. Dari semua apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan ini, pada mulanya Allah atau Elohim menciptakan langit dan bumi. Tuhan mau supaya kita bersama dengan Elohim dalam setiap apapun permulaan, setiap apapun yang kita sedang rencanakan di dalam hidup kita. Segala sesuatu bermula dari Allah, kita langsung tidak terlibat darinya. Ini satu kenyataan yang sangat penting. Di mana waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, manusia itu ciptaan yang keberapa? Kalau dalam urutan, 6 hari penciptaan, kalau yang di dalam pernyataan di situ 6 hari penciptaan itu. Itulah hari yang pertama, itulah hari yang kedua, itulah hari yang ketiga. Sampai kepada hari yang ke-6 itu. Kemudian Allah berhenti dari penciptaan. Karena semuanya sudah sempurna. Dari semua yang diciptakan yang terakhir ketika Tuhan menciptakan manusia, kalau semua yang lain itu Tuhan katakan begini, baik. Dia melihat bahwa terang itu baik. Dia melihat semua ciptaan yang lain itu baik. Tapi ketika Tuhan menciptakan atau menjadikan Adam dan Hawa, Tuhan berkata begini, sungguh amat baik. Berarti suatu kesempurnaan dari apa yang Tuhan telah ciptakan itu, dari hari yang pertama sampai ke-6 itu adalah kita manusia. Saudara dan saya, semua yang lain itu Tuhan ciptakan untuk mempersiapkan semuanya itu untuk saudara dan saya yang dikatakan sungguh amat baik itu. Jadi jangan kita pikir apa yang akan berlaku
kepada hari-hari kita ke depan. Kalau Tuhan telah melakukan sesuatu yang tanpa kita, tanpa kekuatan kita. Dari hari pertama sampai hari ke-6 sampai terakhir yang diciptakan Allah kita. Semua yang lain baik, tapi ketika sampai kepada kita Tuhan katakan sungguh amat baik. Itu berarti setiap permulaan dalam hidup kita sebenarnya adalah sungguh amat baik dalam Tuhan apabila kita menjalaninya dengan Tuhan. Memulainya dengan Tuhan sendiri. Demikian juga kita sekarang harus bermula dengan Tuhan. Setiap hari, setiap apapun yang kita lakukan, bermula dengan Tuhan. Nah, saya mau kita pelajari hal ini. Apa yang terjadi bila hidup kita benar-benar bermula dengan Tuhan? Apabila kita benar-benar bermula dari Tuhan. Ada rekan kita yang pada waktu ini baru beberapa minggu barangkali bersama dengan kita. Dan ini adalah permulaan yang baru di dalam hidup mereka untuk satu tempat atau satu kesempatan yang baru. Kalau kamu adalah mungkin pertama kali ada di gereja ini pada hari ini. Dan mungkin selepas ini saudara mengambil keputusan untuk kekal menjadi anggota jemaat di SAB Glo Serdang. Ini adalah satu permulaan baru juga bagi saudara. Atau mungkin akan berpindah, ada yang akan berpindah nanti, dan akan mulakan pekerjaan yang baru, di tempat yang baru. Mungkin budaya yang baru, tugasan, cabaran yang baru. Semua ini, ingat hal ini, bermulalah dengan Tuhan. Jangan jalani dengan jalan kita sendiri. Nah, yang pertama, apa yang terjadi bila kita benar-benar bermula dengan Tuhan? Kejadian pasal yang pertama ayat 1 tadi dikatakan di sini. Pada mulanya Allah atau Elohim. Ini menyatakan kepada kita tentang segala sesuatu yang ada sekarang ini, pemulahnya ataupun yang telah merencanakan dalam semuanya itu, atau dasar dari semuanya itu adalah Allah sendiri, Elohim. Pada mulanya, kata pada mulanya dalam bahasa Ibrani ini adalah Bereshit, yang maksudnya titik permulaan atau titik awal. Kemudian Elohim, Allah yang maha kuasa dan kekal, atau Tuhan yang maha kuasa dan kekal itu. Karena menyatakan bahwa dia adalah dari kekal sampai kekal. Segala sesuatu yang diciptakan ini ada permulaannya, ditegaskan di sini. Tapi Allah sendiri, Elohim ini tidak ada awalnya karena dia adalah pencipta, dia bukan ciptaan. Dan kata Elohim ini sudah menyatakan dari awal tentang Allah Tritunggal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena dalam bentuk jamak. Ini yang pertama yang kita akan alami. Bila kita benar-benar bermula dengan Tuhan. Yaitu Tuhan sendiri yang menjadi dasar yang teguh di dalam hidup kita. Karena semua yang dimulai mesti ada dasar, ada asas. Contohnya kalau kita mulai membangun rumah atau satu bangunan, dia ada dimulai dengan asas terlebih dahulu. Kalau sebelum pembangunan fisikal itu ada perancang, ada yang membuat plan dia. Di dalam ibadah doa malam Rabu yang lepas, pada malam Rabu ada remaja yang ikut serta di dalam ibadah doa itu. Si Lais, di mana si Lais? Macam di belakang, si Lais di sana. Kemudian saya tanya dia, karena bahagikan dalam kelompok, kemudian kami sharing. Dan dalam kelompok saya waktu itu dua, satu remaja, satu Gold Kids. Yang Gold Kids itu di Gold Kids lah sekarang, yang remaja ini Lais. Saya tanya Lais, apa cita-cita kamu? Dan dia ingin menjadi arsitek. Dan terus saya tanya dia, kamu tahu siapa yang berkecimpung ataupun
pengkhususan dia atau kerja dia berkaitan dengan ekletik di gereja kita? Oh, dia jawab, walaupun sih tahu. Dia tidak tahu. Kemudian saya beritahu, ada si Brother Fred. Nanti hari Minggu saya akan bawa kau jumpa dengan dia. Nanti Fred, selepas ini nanti kau pergi cari si Lais. Lais nanti kau pergi jumpa Fred. Waktu di refreshment nanti ya. Dan kau boleh sharing dengan dia. Kau tanyalah dia apa sih yang berkaitan dengan ekletik. Dalam satu bangunan yang dibangunkan, selain daripada impian, mesti ada blueprint dia terlebih dahulu. Cetak biru dia, yang selalu orang katakan cetak biru. Lakaran dia ataupun plan dia, plan asal dia. Dan apabila membangunnya, dia bermula dari asas. Apabila kita bermula dengan Tuhan dalam semuanya, sebelum apa-apapun yang kita lakukan dan kita benar-benar serahkan kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang sebenarnya menjadi dasar kepada kita. Yang menjadi dasar yang kuat, yang menjadi dasar yang teguh. Karena kalau tidak, semua yang kita mulakan, jangan heran kalau mengalami kegagalan atau kita mengalami kekecewaan. Dari apa yang kalau kita sendiri yang memulahkannya. Jadi kalau ada yang sudah terlanjur memulahkannya tanpa Tuhan, kembali kepada Tuhan. Tuhan, ini milikmu. Sekarang saya benar-benar serahkan semuanya ini kepadamu. Engkaulah dasarnya. Engkaulah yang menyatakan pada mulanya dari semua apa yang saya sedang bangunkan. Engkaulah permulaan dari semuanya ini. Engkaulah asas, engkaulah dasar dari semuanya ini. Bukan dari kekuatan saya sendiri, bukan dari pikiran saya sendiri. Saudara boleh baca nanti di kitab Ibrani 12 ayat 2, Mazmur 127 ayat yang pertama. Tapi saya ingin kita perkatakan ini bersama-sama. Satu deklarasi yang saya ingin kita sama-sama perkatakan. Yang berkata begini, bila Tuhan menjadi titik mula hidup saya, tidak ada kegagalan yang mampu menjatuhkan saya. Karena saya berdiri di atas dasar yang tidak tergoncang, Tuhan sendiri. Boleh kita ungkapkan ini, kita baca bersama-sama, nyatakan ini, sudah saya letakkan sedia, yang ini adalah statement kita di hadapan Tuhan berdasarkan firman ini, karena menggunakan kata ganti nama saya. Oke, kita baca bersama-sama dengan suara yang kuat. Suara yang kuat berarti kamu sendiri mendengar apa yang kamu ucapkan, dan teman di kiri dan kanan kamu boleh mendengar apa yang kamu ucapkan. Ya, mari kita baca bersama-sama, atau jemaat semua membacanya bersama-sama. 2, 3. Nah, bila dikatakan di sini, tidak ada kegagalan yang mampu menjatuhkan saya. Tetapi mungkin saudara berkata begini, tapi banyak kali saya gagal, pastor. Iya, ada kegagalan, tapi kita tidak jatuh, kita tidak hancur. Kita tidak binasa. Oleh karena kenapa? Tuhan sendiri yang menjadi dasar kita. Tuhan sendiri yang menjadi kekuatan kita. Kalau suatu kegagalan berlaku, dalam pikiran kita barangkali kita gagal, tapi Tuhan sebenarnya tidak gagal dalam hidup kita. Dan kalau kita baca kitab Kejadian, ada Yusuf di situ yang kalau di awal hidup dia, di belasan tahun 20-an, memasuki tahun usia dia yang ke-30, mungkin orang akan berkata begini, dengan mimpi yang Tuhan telah berikan, dasar yang Tuhan telah berikan kepada dia, bahwa dia akan menjadi pemimpin. Dia melihat dalam penglihatan, dalam mimpi, mereka masing-masing mengikat berkas gandum, dan berkas gandum Yusuf itu berdiri tegak, sementara berkas gandum dari semua saudara dia yang lain tunduk kepada berkas gandum Yusuf. Dia bermimpi lagi bahwa semua bintang, 11 bintang yang lain termasuk matahari dan bulan menyembah kepada bintang Yusuf. Dan itu sebabnya saudara-saudara Yusuf sangat marah, sangat benci kepada Yusuf karena mereka berkata begini, kau mau menjadi pemerintah kepada kami? Lalu akhirnya mereka rencanakan untuk membunuh Yusuf
Tapi akhirnya dijual kepada Khalifah Ismail, sampailah di Mesir, di pasar perhambaan, dibeli oleh Potifar, kemudian difitnah oleh istri Potifar, dipenjarakan, kemudian lama terpenjara, bahkan dilupakan. Tapi akhirnya dalam waktu Tuhan, Tuhan memakai Yusuf untuk menerjemahkan ataupun menafsirkan mimpi Firaun yang dalam sekelip mata Yusuf diangkat menjadi pemimpin nomor 2 dari Firaun untuk seluruh Mesir. Jadi kadangkala kita berpikir seperti itu, sudah gagal, tetapi bila Tuhan yang menjadi titik mula di dalam hidup kita seperti Yusuf, Tuhan yang telah menjadi titik mula di dalam hidupnya, Tuhan tidak akan pernah gagal di dalam rencananya dalam hidup kita. Meskipun kita melihat kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita itu seperti ada kegagalan-kegagalan yang berlaku. Nah, sekali lagi, dengan lebih keras lagi kita baca ayat ini ataupun statement ini bersama-sama. 2, 3. Bila Tuhan menjadi titik mula dalam hidup saya, tidak ada kegagalan yang mampu menjatuhkan saya. Karena saya berdiri di atas dasar yang tidak tergoncang, yaitu Tuhan sendiri. Yang percaya katakan amin. Nah yang kedua, Kejadian pasal yang pertama, ayat pertama tadi, kemudian dilanjutkan di sini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata menciptakan itu adalah bara dalam bahasa Ibrani. Menciptakan dari ketiadaan, bukan dari ada bahan-bahan mentah kemudian dicipta. Contohnya kalau bom atom, ada bahan-bahan yang digunakan, ada formula tertentu untuk mencipta bom atom. Tapi bara ini, menciptakan ini dari yang langsung tidak ada menjadi ada. Contohnya, kalau sekarang nih, ini tidak ada apa-apa. Kalau disertakan, jadilah handphone, terus handphone ada. Dan ini yang paling canggih untuk sepanjang zaman. Dari tidak ada menjadi ada. Dan inilah yang dikatakan pada mulanya Allah Elohim itu menciptakan. Dan bila dikatakan di sini langit dan bumi, sebenarnya ini mewakili dari semua penciptaan yang Tuhan lakukan, yang Tuhan ciptakan dari hari pertama sampai hari yang ke-6 itu. Yang berakhir dengan kita manusia, yang Tuhan katakan sungguh amat baik. Apabila kita sungguh-sungguh bermula dengan Tuhan, yang kedua ini yang kita alami. Tuhan menjadi tujuan hidup kita. Tuhan sendiri yang menjadi tujuan dalam hidup kita. Semua apa yang kita mulakan, semua yang kita sedang bermula ataupun kita memulakan, semuanya itu tujuannya adalah Tuhan. Kita tahu tujuan utama adalah Tuhan. Bukan semata-mata untuk kita menjadi kaya, untuk menjadi terkenal, atau menjadi sukses semata-mata dalam pandangan manusia, di dalam apa yang kita pikirkan. Tetapi Tuhan sendiri yang menjadi tujuan di dalam hidup kita. Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan. Kalau kita baca dalam Efesus 2 ayat 10, Kolose 1 ayat 16, ada tujuan Tuhan yang sangat indah di dalam hidup kita. Dan apabila kita bermula dengan Tuhan, kita berjalan bersama dengan Dia, kita sebenarnya sedang bukan hanya menuju kepada Tuhan, tetapi kita sedang menggenapi tujuan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita, di dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, ini statement yang sangat indah sekali, dan kalau kamu perasaan, saya letakkan di sini, gambar di sini, ini alam semesta. Bumi itu di mana? Nomor berapa paling dekat bumi dengan matahari? Nomor 4. Bayangkan kalau sekiranya bumi kita itu yang di sini, apa yang berlaku? Kan baru-baru ini ada yang viral yang itu lampu di jalan yang pakai solar itu masing-masing terbakar. Kemudian yang motosikal itu yang dia punya gat kayak itu, yang itu yang plastik itu semua mulai melebur. Kemudian kalau yang selipar getah itu berjalan di jalan itu menjadi lebur oleh karena kepanasan. Dan bila bercakap tentang itu pagi tadi, saya minumlah sup bobolah
daging, meatball. Kemudian saya hanya ambil satu itu meatball, kemudian di mangkuk saya minum sup dia dan memang saya suka. Dan yang terakhir itu saya makan tuh meatball. Saya ambil garpu, cucuk dia, kemudian saya terus gigit. Saya pikir itu yang memang betul-betul yang meatball. Tapi rupa-rupanya yang itu adalah yang di dalam dia itu ada di dalam dia, kemudian dia macam ada kuah dan dia ada sedikit berminyak dan itu antara yang saya suka betul-betul kalau yang meatball yang seperti itu. Dan bila saya gigit, memercik yang mungkin minyak dia atau air dia di bibir saya di sini. Dan terasa sangat pedih. Kalau saya ambil air, taruh seperti ini. Dan saya harap, bila saya letak lidah saya di sana, memang dia terasa. Dan apabila lihat di cermin, memang ada kesan. Dan kalau kamu lihat di bibir saya, ada yang itu yang disebut nelonuk itu kalau dalam bahasa dusun. Yang kulit luar dia itu memang sebenarnya dia berair di situ, tapi saya kasih meletup lah dia kasih keluar. Dan sampai sekarang kalau bercakap berkhotbah seperti ini, kamu tidak tahu yang saya sedang menanggung kepedihan di bibir saya yang di sini nih. Jadi bayangkan kalau kita di bumi ini, yang paling dekat dengan matahari, kita semua akan terbakar awal. Sebelum pun orang yang tidak percaya Yesus masuk neraka, sudah terbakar di sana. Atau yang di nomor 2, atau katakan kita yang di nomor 4, atau kalau yang di sini, kita akan sangat sejuk. Tapi Tuhan sendiri yang letakkan kita ada di bumi yang di sini. Yang nomor 3 ini. Bila firman Tuhan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini belum apa-apa yang kita lihat di sini. Coba kita pikirkan di sini. Ini matahari, ini kita bumi. Kalau kita di zoom di bumi ini sekarang, dari bumi yang ini. Maka kita di zoom itu, diperbesarkan itu, dia sedang melihat kita yang di SIB Gloserdang. Kalau itu drone itu makin jauh dan akhirnya nampak seperti ini dari jauh, kita tidak kelihatan pun di situ. Coba kalau kira-kira ujung langit ini di mana? Tidak ada ujung, coba suruh pikir. Ya kalau yang Injil itu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Masih ada ujung bumi. Ujung langit yang sejauh yang manusia dapat, ada berapa itu kategori itu, dan semakin kecil bahkan debu ini bumi ini pun dia kelihatan bukan lagi debu, tidak akan kelihatan apabila kita sampai yang tidak tahu di mana ujung langit. Kalau dahulu punya pandangan yang dunia ini, dan termasuklah ada pandangan buku atau kitab, orang lain berkata bahwa dunia ini dia seperti padang bola sepak yang rata. Kemudian nanti akan terbenam di dalam lumpur lah itu matahari, atau pernah dengar yang itu? Tapi akhirnya ternyata dunia ini bulat. Bila Tuhan Yesus katakan, sampaikan Injil ini sampai ke ujung bumi, menurut kamu di mana ujung bumi itu? Masing-masing klaim, kalau di Indonesia dia katakan ujung bumi di Indonesia adalah Papua, New Guinea. Kalau kami di Sabah dulu, kami selalu katakan begini, ujung bumi bagi Sabah, kalau kami yang di Kota Merdu, kami selalu katakan bukan Renau, Renau, tengah-tengah lagi kalau Renau itu. Longpasia, ya. Kami selalu katakan, ujung bumi bagi kami Longpasia. Tapi kalau orang Longpasia, dia cakap ujung bumi adalah di Pulau Bangi. Jadi kita tahu di mana ujung bumi sebenarnya. Itu bergantung dengan di mana kita berada. Jadi saya mau beritahukan begini.
Kalau kita melihat perjalanan Paulus pertama, kedua, ketiga, dan pada waktu Paulus diantar ke Roma, semua itu mengarah ke Eropa. Ke Turki, kalau dulu itu Turki dia bilang, tapi doang tidak mau, sudah sebut Turki, macam tuh ayam Turki. Kemudian diubah, Turki. Kemudian ke Eropa, hadiah ke Amerika. Kemudian mulai ke Asia, di sebelah kita di sini. Dan sekarang sebenarnya, pemberitaan Injil yang sangat pesat sekarang ini, ribuan orang setiap hari percaya terima Yesus. Ada yang sedang berlaku di Timur Tengah. Satu kebenaran rohani sebenarnya sedang terjadi di Timur Tengah, termasuk Iran yang sekarang ini. Ada seorang orang Palestina yang telah percaya Yesus, terima Yesus, dan dia menetap di Amerika Syarikat, tapi dia sekarang menggerakkan pelayanan penginjilan di Timur Tengah. Dia beritahukan begini, ujung bumi itu adalah Yerusalem itu sendiri. Karena di Israel, sekarang ini pun tidak sampai 5% adalah orang Kristen yang percaya Yesus adalah Mesias. 90% lebih itu masih dengan agama Yahudi yang kitab mereka adalah perjanjian lama, Kejadian sampai Maleaki. Mereka tidak iktiraf Yesus itu adalah Mesias yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dan sekarang ini mulai ramai di kalangan orang Yahudi di Israel sendiri yang mulai mengakui Yesus adalah Mesias. Mereka mulai bertambah yang disebut sebagai gereja mesianik yang percaya Yesus. Tetapi itu adalah kesan dari kebangkitan rohani yang tidak diwar-warkan yang sedang berlaku di Timur Tengah. Yang kita tahu, itulah majority apa di Timur Tengah. Kalau ini adalah Yerusalem, kalau kita berputar di seluruh dunia ini, kemudian ujungnya kembali, dia akan kembali kemana? Ke Yerusalem. Dan saya sampaikan ada sedikit juga topik berkaitan eskatologi ataupun tentang akhir zaman dalam pembelajaran kami kemarin, walaupun itu tinjauan perjanjian lama, perjanjian baru, dan itu cukup menarik sekali untuk kita melihat bahwa tanda-tanda kedatangan Yesus adalah Injil diberitakan kepada seluruh bangsa. Dan Injil itu seperti yang saya katakan, dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu juga sebenarnya berbicara tentang supaya semua suku bangsa mendengar Injil. Dia bukan yang literal, yang ujung dia di mana. Kita mau cari di mana ujung dia. Tetapi percaya bahwa itu akan kembali ke Yerusalem dan akan ramai orang yang akan percaya Yesus adalah Mesias yang ada di Israel sekarang. Nah, kita di sini kalau lihat ini, kita tahu ujung langit itu di mana. Tetapi ini yang sangat luar biasa. Saya bukan hidup untuk membuktikan siapa saya kepada dunia, bahkan di langit dan bumi ini. Tapi saya hidup untuk memperkenalkan siapa Tuhan kepada dunia melalui hidup saya. Dan Tuhan yang kita perkenalkan itu adalah Elohim, Allah pencipta langit dan bumi. Kalau dia adalah pencipta langit dan bumi. Kalau buah pinggangmu rosak hari ini, percayalah dia pencipta buah pinggang yang baru, amin. Dan mulai perkatakan itu. Kalau sekiranya sudah ada kerosakan dalam bisnis, kemunduran dalam itu semua, istirkan Tuhan pencipta atas semuanya. Dan dia akan menciptakan bukan hanya baik, tetapi sungguh amat baik bagi kita anak-anaknya. Mari kita baca statement ini bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Dan Tuhan yang kita perkenalkan itu adalah Tuhan yang kita akui dan kita kenali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akhiri dengan statement ini. Segala yang dimulahkan oleh manusia boleh gagal. Tapi segala yang dimulahkan oleh Tuhan akan kekal sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya saya memilih untuk bermula dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Pilihlah untuk bermula dengan Tuhan. Dalam apapun, berjalan bersamanya dan berakhir dalam
kemuliaannya. Bermula dengan Tuhan. Itu membicarakan bahwa di dalam Kristus selalu ada permulaan yang baru. Di dalam Yesus sangat penting untuk kita meresponinya, berjalanan kita bersama dengan Tuhan. Dengan kita selalu memulainya dengan Tuhan. Jangan kita memulai dulu baru kita undang Tuhan untuk Tuhan tolong saya macam mana sudah ini. Tapi dari awal saudara mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Karena kalau seperti itu Tuhan sendiri akan menjadi dasar. Itu kekuatan kita. Kalau seperti itu kita tahu tujuannya adalah Tuhan dan apa yang kita lakukan adalah kita sedang memenuhi tujuan Tuhan bagi kita. Saya mau ajak kita bersama-sama untuk memperkatakan nama-nama Tuhan ini. Lagu Yahweh yang kita selalu nyanyikan ini. Ada? Boleh kuatkan macam tidak ada. Kita mulakan dari awal. Ada sedikit tadi. Kemuliaan-Mu. Sungguh nyata di sini, lakukan hal yang besar, Roh-Mu yang membangkitkan. Kemuliaan-Mu sungguh nyata di sini, lakukan hal yang besar, Roh yang membangkitkanku. Mari kita berdiri bersama-sama, katakan Yahweh, haleluya. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Kau hadir di sini. Mari kita perkatakan kemuliaan Tuhan.
musika berdoa. Firman Tuhan pada pagi ini berkata, pada mulanya Allah. Semuanya bermula dari Allah Tuhan kita, yang kita percayai, yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Dialah titik mula alam semesta ini, termasuk saudara dan saya. Semua hal yang indah, semua hal yang baik, Dia adalah permulaan. Itu sebabnya dalam hidup saudara dan saya, biarlah semuanya kita mulakan dengan Dia, kita mulakan dengan Tuhan. Sebelum sesuatu yang kita lakukan, mulakan dengan Dia. Baik bermula dengan doa, tanya Tuhan, cari wajahnya. Supaya setiap keputusan yang kau ambil, engkau mengambilnya berdasarkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan firman Tuhan berkata, Allah menciptakan, Dia adalah pencipta. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dan segala sesuatu tidak ada yang tercipta kalau tanpa Dia. Firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah, itu adalah Kristus. Segala sesuatu diciptakannya dengan firman. Kita telah percaya dan di dalam kita Allah pencipta itu, Elohim itu ada di dalam diri saudara dan saya. Mari jalani perjalanan rohani kita bersama dengan Dia. Bermula dengan Dia di dalam apapun keadaan, apapun situasi. Mari kita angkat tangan kita untuk kita responi firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan, terima kasih untuk setiap kami yang hadir pada pagi ini. Saya berdoa supaya kebenaran-Mu, firman-Mu akan menuntun setiap kami. Biarlah apa yang kami jalani, bahkan apa yang kami akan mulakan, kami mulai memulahkan itu dengan Engkau Tuhan sendiri. Bagi para remaja atau pemuda-pemudi yang mau membangun kehidupan mereka, membangun keluarga, biarlah mereka juga memulai semuanya itu dengan Engkau Tuhan. Yang akan beralih dalam pekerjaan, dalam kerja yang baru, semuanya bermula dengan Engkau. Semua yang kami sedang lakukan, kalau selama ini kami menjalaninya sendiri tanpa Engkau Tuhan, kami mulai bermula kembali dengan Engkau Tuhan. Karena apabila kami bermula dengan-Mu, kami ada akhir yang pasti di dalam Engkau Tuhan. Kami ada satu perjalanan yang indah karena kami bersama dengan Engkau dan ada perkenan-Mu dalam hidup kami. Dan Tuhan, saya berdoa supaya setiap kami, kebenaran ini menguatkan kami, meneguhkan kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima kebenaran ini dengan iman. Kami mau memulai semuanya dengan Engkau Tuhan. Elohim, Allah yang Maha Kuasa, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan kita yang sudah terima kebenaran firman Tuhan ini, mari kita katakan bersama, amin, amin, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Baik, sebelum kita mendengar beberapa pengumuman, mari kita siapkan hati kita untuk kita memberi persembahan kita kepada Tuhan pada pagi ini. Dan ada dua kaidah untuk kita memberi. Yang pertama, saudara boleh buat pindahan secara online di account Maybank kita seperti yang tertera, ataupun saudara boleh memberi secara tunai. Ada sampul persembahan dan saudara boleh dapatkan dari Asher.